Cryptocurrency menjadi salah satu revolusi keuangan dalam dekade terakhir. Dimulai dari hanya sebuah eksperimen bahasa dalam teknik komputer yang kemudian menjadi salah satu pasar yang paling dinamis dan terus bergejolak dan berevolusi sampai saat ini. Karena rasa penasaran saya akan tren baru ini, saya dan teman saya pernah mencoba untuk terjun ke cryptocurrency. Kami mencoba untuk ride the flow, dan berkat fluktuasi yang saat itu menguntungkan, kami mendapat profit sebesar 600.000. Seketika kami merasa sudah seperti pialang saham atau semacamnya. Dengan semua yang pernah saya lakukan itu, saya ingin melakukan pendekatan yang lebih objektif untuk mengeksplorasi apa itu cryptocurrency dan di mana hal ini cocok dengan dunia investasi. Mata uang kripto memiliki macam-macam definisi dan masing-masing memiliki definisi ekonomi yang sangat berbeda. Cryptocurrency memiliki definisi yang pertama, tentu saja disebut sebagai mata uang. Maksud saya di sini, ya memang benar, mata uang kripto bisa juga disebut sebagai alat modern dalam penyimpanan nilai. Ya, memang mirip dengan emas atau logam mulia lainnya. Dan tentu saja, mata uang kripto juga ada yang mendefinisikan sebagai salah satu tempat perjudian yang berkelas, terutama oleh masyarakat, media, ataupun kritikus serupa. Mata uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu perekonomian, yang pada dasarnya adalah perantara antara semua pertukaran ekonomi. Tanpa suatu bentuk mata uang, kita masih terikat dalam suatu sistem barter. Permisi Pak, saya mau tukar 500 sapi. Tolong tukar dengan 1 truk ya. Kedengaran yang sangat konyol kan? Itu karena kita hidup di zaman mata uang sedang berlaku. Ya, pada kenyataannya memang peternak melakukan transaksi tukar nilai. Mereka menjual sapi untuk menukarkan dengan apa yang disebut dengan mata uang kepada mereka yang berminat untuk membeli sapi mereka. Dan setelah peternak menukar uang, lalu peternak menukarkan sejumlah uang tersebut untuk membeli truk. Di sini, saya tidak perlu membahas secara detail definisi tentang hal ini, tetapi seringkali hal-hal yang seperti ini yang dianggap mudah juga dianggap remeh. Uang dapat dikatakan sebagai mata uang yang sah tentu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, harus bersifat universal. Gak ada gunanya kamu menjual sapi untuk uang tunai jika dealer tersebut tidak mengakui atau tidak menerima jenis uang tunai tersebut. Mereka harus memiliki keyakinan pada mata uang itu. Literally, walaupun hanya kertas persegi panjang atau mungkin angka di dalam komputer. Selanjutnya, kamu harus cukup yakin kalau kamu menyerahkan sesuatu yang kamu miliki itu memiliki real value, seperti seekor sapi atau kertas yang berbentuk persegi panjang tersebut tadi yang didapat dari hasil penjualan sapi harus bisa ditukarkan dengan barang yang lainnya. Dan yang terakhir, nilainya harus stabil. Pasti nggak ada gunanya kamu menjual sapi kalau pada saat kamu lagi di dealer nilai mata uang tiba-tiba melonjak atau turun nilainya karena nilai dari uang itu mungkin kamu bisa membeli Ferrari atau cuma bisa beli mobil bekas. Jadi nilai mata uang itu harus stabil, tidak boleh tiba-tiba menurun ataupun menaik secara tiba-tiba. 2 poin terakhir ini, stabilitas dan kepercayaan adalah sesuatu yang perlu berulang-ulang jika membahas mata uang, karena ini merupakan salah satu subjek fundamental jika kita membahas ekonomi. Nah, sekarang mata uang kripto diakui secara universal. Nah, mengapa demikian? Karena jenis ini menarik perhatian beberapa pelaku ekonomi di luar sana. Tetapi secara realistis, yang saya maksud universal, memang kita nggak bisa begitu saja tiba-tiba masuk ke toko biasa dengan Bitcoin dan bisa membeli sabun. Hanya saja, cryptocurrency tidak dikenali oleh sebagian besar retailer. Nah, sekarang mata uang juga tidak berlaku kok secara universal begitu. Jadi jika contoh nih, kamu membawa rupiah ke Jepang dan menggunakannya untuk membeli tiket kereta api, mereka mungkin akan menertawakanmu atau mungkin kamu bahkan akan bisa dipenjara seperti itu. Realistisnya seperti ini, kamu perlu menukar mata uang untuk pasar yang berbeda seperti itu. Karena pertukaran cryptocurrency memang ada dan beberapa retailer mengambil pilihan cryptocurrency yang berbeda seperti itu. Nah, jika saya menilai apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai mata uang,
Mungkin untuk poin pertama, kripto gagal untuk memenuhi persyaratan ini. Namun, coba kita lihat pada aspek selanjutnya. Dalam hal kepercayaan, nyatanya kripto dipercaya oleh masyarakat banyak loh teman-teman. Karena kita melihat nih dari segi mekanismenya, sebenarnya kayak keamanan kripto sangat-sangatlah kuat gitu teman-teman. Kita lihat peretasan memang terjadi nih, tetapi ini berdampak juga kok pada mata uang biasa seperti itu. Dan juga kripto tidak bergantung pada database pusat tunggal atau berangkas bank untuk keamanan. Nah, yang berarti bahwa individu dapat benar-benar memiliki banyak kepercayaan pada kripto itu sendiri. Nah, jadi dalam hal kepercayaan kita beri poin A. Nah, dalam hal stabilitas nih teman-teman, barulah kita sampai kepada masalah yang membuat semua trader kripto kalang kabut. Mengapa demikian? Mata uang kripto sangat sulit diprediksi. Kenaikan, penurunan 90% nilai kripto sudah menjadi makanan biasa setiap hari. Bahkan selain lonjakan dan penurunan besar-besaran ini, nilai kripto menjadi sangat bervariasi dari ke hari dan menjadikan kripto memiliki efek knock-on yang besar untuk dua poin lainnya, poin universal dan poin kepercayaan. Nah, sampai saat ini masih kecil sih kemungkinannya akan banyak retailer yang akan mengadopsi mata uang kripto sampai mereka benar-benar yakin bahwa keuntungan yang mereka terima akan tetap stabil. Nah, ini juga mempengaruhi confidence atau keyakinan. Ya, karena memang kita bisa tenang mengetahui bahwa koin virtual akan aman dan terjamin. Tetapi siapa yang akan menjamin apakah itu akan menjadi sesuatu yang berharga untuk disimpan? Apalagi ketika nilainya bisa anjlok dan bisa menjadi tidak ada bahkan negatif pada waktu tertentu. Utama Bitcoin dan mata uang serupa lainnya memilih alasan utama, yaitu kegunaannya untuk menyimpan nilai aset. Emas secara historis telah menjadi standar emas untuk penyimpanan kekayaan, dan pakar kripto membuat argumen yang sangat menarik, yaitu tentang kesamaan antara emas dan mata uang seperti Bitcoin. Emas dan Bitcoin, keduanya sama-sama terbatas dalam jumlah peredarannya, dan keduanya juga merupakan cara yang aman untuk menyimpan kekayaan di luar sistem perbankan nasional dan tradisional. Keduanya hampir murni investasi spekulatif. Investasi lain seperti saham, obligasi, real estate, atau bahkan derivatif memiliki nilai yang ditentukan oleh keuntungan, pendapatan, pembayaran bunga, dan bahkan kegunaan sebagai tempat tinggal dalam kaitannya dengan real estate. Kalau emas bagaimana? Emas memiliki beberapa kegunaan untuk aplikasi industri dan perhiasan, tetapi juga yang paling utama adalah karena keterbatasan jumlah. Maka dari itu membuat emas sangat berharga bukan karena fungsionalitas dari emas itu sendiri. Secara realistis, emas dan Bitcoin memiliki nilai sebagian besar berasal dari orang-orang yang setuju bahwa mereka memiliki nilai. Keduanya awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk sebagai alat pertukaran, tetapi menjadi terlalu rumit untuk digunakan bertransaksi sehingga keduanya dimaksudkan hanya untuk menyimpan status nilai. Harga dari keduanya bahkan bertindak sangat mirip. Ketidakpastian yang disebabkan oleh negosiasi dan perang dagang menyebabkan harga emas dan Bitcoin naik dengan korelasi yang relatif kuat. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah bahwa emas telah diakui sebagai aset selama lebih dari 2000 tahun, sedangkan kepemilikan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya tidak terlalu. Mengesankan bukan? Dan jika kamu mencari penyimpanan nilai aset, jenis kepemilikan ini menjadi alasan yang sangat penting. Jadi, apakah itu penyimpanan nilai? Sebenarnya ya bisa jadi itu hanya perlu membuktikan dirinya sendiri dengan satu atau lain cara dalam jangka waktu yang lebih lama sebelum mulai dianggap serius. Kritikus cryptocurrency tentu saja menyebutnya over-glorified gambling. Saya suka menilai semuanya secara independen, jadi mari kita lihat apa yang membuat suatu transaksi dikatakan sebagai perjudian dan kita lihat apakah itu sesuai dengan cirinya yang tepat. Perjudian harus memiliki negative expected return atau tingkat pembelian yang negatif bagi pembeli dari transaksi tersebut. Jadi, gimana nasib semua orang yang pernah kita dengar menjadi miliarder melalui Bitcoin? Mari kita jelajahi dari sudut itu dalam satu skenario hipotesis. Dalam skenario ini, untuk membuatnya tetap sederhana, katakanlah setiap orang akan menginvestasikan $1.000 dalam Bitcoin, tidak lebih dan tidak kurang. Katakanlah seorang investor yang beruntung membeli 10 Bitcoin ketika harganya masing-masing masih $100 dan kemudian tiba-tiba harganya melonjak menjadi $1.000. Mungkin asumsi ini tidak terlalu realistis, tapi hanya asumsi belaka. Pada saat ini investor memutuskan bahwa dia senang dengan pembelian 1000% dan menjual 10 Bitcoinnya di pasar kepada investor lain. Sekarang kita berasumsi bahwa setiap orang
hanya akan menghabiskan $1.000 untuk Bitcoin. Jadi investor harus mencari 10 orang yang bersedia membeli setiap koin seharga $1.000 masing-masing. Untuk menjaga harga tetap meningkat, kita perlu membawa lebih banyak orang ke market ini atau mencari orang yang bersedia membayar lebih untuk koin digital ini. Masalah semacam inilah yang ada pada mata uang kripto, karena pada dasarnya mereka memang tidak menghasilkan nilai apapun. Perusahaan seperti Amazon atau Apple dapat memiliki pertumbuhan yang eksponensial, serupa dalam harga saham mereka. Tetapi, itu tidak hanya didasarkan pada pembelian seperti Bitcoin. Perusahaan menggunakan uang yang diperoleh dari menjual saham untuk membeli mesin dan karyawan ahli, dan memang mereka menghasilkan nilai. Sedangkan Bitcoin hanya diam di dalam chip komputer. Hal inilah yang disebut dengan zero sum market, di mana jika satu orang mendapat untung, orang lain harus menderita kerugian. Dalam kasus Bitcoin, memang tidak terjadi persis seperti definisi tadi ya, karena tidak setiap 1 juta cukong Bitcoin di luar sana ada orang yang kehilangan $1 juta, tetapi lebih mungkin bahwa untuk setiap 1 juta cukong Bitcoin ada ribuan orang yang kalah $1.000. Kebanyakan orang yang kehilangan kripto memang tidak membuat sensasi seperti berita, apalagi membual tentang hal itu di Instagram ataupun sosmed mereka. Jadi, mayoritas yang kalah, diam, jatuh dalam bayang-bayang sejarah. Cryptocurrency benar-benar jatuh ke dalam pasar negatif, yang pada dasarnya berarti bahwa orang yang dapat menang, tetapi mereka secara statistik cenderung kehilangan lebih banyak daripada apa yang mereka masukkan. Ini mirip dengan pacuan kuda atau permainan blackjack. Ya, memang, kamu bisa menang dan bahkan bisa beruntung dan pulang dengan untung. Tetapi jika kamu bermain game ini cukup lama, kalau semua nilai yang pernah kamu masukkan, kamu jumlahkan, kamu pasti akan masih kehilangan uang. Dalam contohnya zero sum game, saya menjelaskan bahwa tidak ada kekayaan yang nyata yang diciptakan dari saling makan-memakan di antara investor. Jadi, untuk setiap $1 yang dihasilkan seseorang, ada $1 yang hilang dari tempat lain. Tapi ini juga mengabaikan dua faktor utama yang berkaitan dengan pasar mata uang kripto. Pertama-tama, persediaan meningkat dan diperlukannya biaya untuk mendapatkan Bitcoin. Kita juga harus membayar banyak uang listrik untuk menambang Bitcoin, atau kemungkinan besar membayar biaya pertukaran untuk membeli dari broker Bitcoin yang sah. Ini berarti bahwa total bersih biaya listrik dan biaya lainnya serta harga pembelian Bitcoin secara signifikan menjadi lebih tinggi daripada nilai total Bitcoin pada waktu tertentu. Yang berarti secara agregat dan secara harfiah mendefinisikan cryptocurrency adalah negative zero sum market yang boleh dikatakan sebagai salah satu jenis perjudian. Cryptocurrency adalah fenomena aneh yang banyak ditanyakan oleh orang-orang pada zaman digital ini. Saya harap video ini memberikan kejelasan kepada orang-orang tentang apa yang dapat mereka harapkan ketika melihat mata uang kripto secara umum. Secara keseluruhan, penting untuk dicatat jika tidak ada kata yang lebih sederhana untuk menjelaskan kalau cryptocurrency adalah Kelas Aset Yang Sangat beresiko. dan yang lebih penting dari itu, jika kamu harus bertanya kepada seorang YouTuber atau influencer tentang bagaimana cara kerja investasi potensial ini. Kamu seharusnya tidak melakukan investasi.